Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dia keinjak kain bajunya, ibunya Muslih. Pas dia mau jatuh dia mengatakan, habislah hidupnya Muslih. Seperti itulah bahasanya. Kata Aisyah, kenapa anda mendoakan anak anda buruk? Kata ibunya Muslih, apa anda tidak tahu hai Aisyah, apa yang Muslih sudah katakan tentang anda? Kata Aisyah, tidak, saya enggak tahu sama sekali. Saya enggak ngerti apa-apa. Akhirnya ibunya Muslih ceritakan, telah tersebar berita waktu kau diunta sama Safwan, kau datang di pasukan, katanya kau berzina dan panjang lebar diceritain. Kata Aisyah, pada saat itu hajat saya hilang. Udah enggak ada keinginan lagi mau ke WC, mau kan enggak ada lagi. Karena selama ini enggak tahu beritanya kan, enggak tahu. Dia bilang saya pun pulang ke rumah, yang saya kerjakan cuma menangis. Selama berapa hari itu menangis terus, udah enggak bisa ngomong apa-apa. Terasa tulang-tulang saya lemah, saya terasa jadi fitnah besar gitu. Maka sampai datanglah Nabi SAW ke rumah Aisyah setelah mengumpulkan dari sahabat di masjid. Lalu setelah ketemu Abu Bakar, ketemu dengan mertua istri Abu Bakar, mertua beliau SAW, beliau datang kepada Aisyah sambil mengatakan kalimat santun, wahai Aisyah, kalau seandainya benar kau melakukannya, ya sampai kau betul-betul melakukan itu perbuatan yang haram itu, bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Karena Nabi SAW tidak punya informasi. Tapi kalau kau tidak lakukan, maka pastikan kau akan diselamatkan oleh Allah dari langit. Aisyah bilang, tiba-tiba tuh saya dengar Rasulullah SAW bilang itu, kekuatan saya muncul, tiba-tiba saya duduk, mengatakannya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan gosip itu. Berita itu juga membuat anda terpengaruh. Nabi SAW diam, karena tidak ada wahyu. Nabi kan juga bukan menurut, Nabi bilang, kalau kau salah, taubat. Kalau tidak, yakinlah Allah akan tolong. Bijaksana sekali. Maka Aisyah mengatakan, saya menghadap ke ayah saya lalu berkata, hai ayahku, jawab Rasulullah SAW. Jangan diam. Beritahukan. Kata Abu Bakar apa? Saya tidak tahu saya harus jawab apa anakku. Mau bilang apa saya nggak tahu. Kalau Rasulullah aja tidak tahu, apalagi saya. Aisyah, bayangkan kalau di posisi kita pada saat kita di situ bagaimana itu? Suaminya Rasulullah sendiri yang biasa dapat wahyu dari langit belum dapat wahyu. Orang satu Madinah sudah fitnahin dia. Abu Bakar pun tidak bisa bela. Tinggal ibunya, wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Kata ibunya, saya juga tidak tahu harus jawab apa. Saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Kata Aisyah pada saat itu, betul-betul saya merasa tidak ada penolong saya lagi. Dan saya merasa seluruh tulang-tulang saya kemudian mulai melemah kembali. Lalu dia bilang, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan taubat karena aku tidak melakukannya. Gitu kan. Dan aku hanya akan mengucapkan, saking bingungnya Aisyah sampai dia lupa namanya Nabi Yakub alaihissalam. Kan Nabi Yakub alaihissalam waktu Yusuf hilang, dia mengatakan dalam ayat innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya keluhkan kesedihan saya dan masalah saya kepada Allah. Ya Aisyah mengatakan saya akan mengikuti, dia lupa namanya Nabi Yakub. Berapa kali diulangi sampai dia mengatakan hamba Allah yang saleh, bahwasanya saya akan keluhkan permasalahan saya kepada Allah gitu. Lalu tiba-tiba pada saat itu teman-teman sekalian terjadi keajaiban yang luar biasa. Rasulullah SAW berdiri, pergi ke sudut rumah Abu Bakar lalu kemudian duduk, dan ini tanda-tanda beliau menerima wahyu. Setelah sebulan tidak ada wahyu sama sekali. Nabi SAW duduk, Abu Bakar tahu wahyu sedang datang, maka Abu Bakar mengambil selimut menutupi badan Nabi SAW sampai selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, berdiri, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit. Turun ayat menjelaskan kalau kau tidak zina. Gitu kan? Maka Abu Bakar dengan gembira, Abu Bakar waktu itu bimbang kan, dia bingung. Waktu Nabi SAW masuk pertama di rumah, dia takut jangan sampai anaknya betul-betul. Waktu turun wahyu, Abu Bakar bilang saya takut jangan sampai ayat betul-betul membenarkan itu terjadi. Jadi bimbang sebagai seorang ayah, terjadi atau enggak nih. Maka waktu Nabi sampaikan kau bebas ya Aisyah, kata Abu Bakar, alhamdulillah wahai Aisyah, berterima kasih pada Nabi SAW. Kata Aisyah, saya tidak mau terima kasih pada Nabi. Saya akan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan saya gitu. Karena dia merasa Nabi tidak dukung dia gitu. Maka pada saat itu turunlah surah An-Nur. Surah nomor 24 ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim
laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, dari muslimin. Janganlah kamu mengira bahwasanya berita bohong itu buruk buat kamu. Bahkan itu baik buat kamu. Tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian paling besar dari penyiaran berita bohong itu, baginya adab yang besar. Maksudnya si pimpinan orang munafik. Ayat 12. Mengapa di waktu kalian mendengarkan berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak menyangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa mereka tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Khusus ayat 12 ini teman-teman turun kepada seorang sahabat namanya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bersama istrinya. Dan itu tersebar gosip fitnahnya, ya, zinanya Aisyah. Maka sempat istrinya Abu Ayyub bertanya, wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang gosip itu, tentang berita itu? Kata Abu Ayyub, wahai istriku, kira-kira menurut kamu siapa yang lebih baik, kamu atau Aisyah? Dia mengatakan Aisyah. Ketahuilah bahwasanya Safwan lebih baik daripada aku dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Tidak mungkin. Lalu sebelumnya gini, Abu Ayyub bilang begini, wahai istriku, apa kau kira-kira bisa berzina enggak? Kira-kira dalam kondisi imanmu sekarang, kau bisa selingkuh enggak? Dia bilang tidak. Terus kata Abu Ayyub, kalau saya kira-kira bisa selingkuh enggak menurut kamu? Dia bilang tidak mungkin. Dengan keimananmu enggak mungkin. Lalu kata Abu Ayyub, Safwan lebih baik daripada saya dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Berarti tidak mungkin mereka berzina. Seperti itulah. Maka ayat ini turun menjelaskan. Kata Allah SWT, mengapa di waktu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri, dan kenapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kalau ada gosip tentang seorang tokoh muslim dan itu bohong, kita harus bantah, nggak boleh diam, jangan ikut-ikutan gosipin, gitu kan. Ayat 13, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi yang mengatakan Aisyah zina sama Safwan? Datangkan 4 orang saksi. Harus syaratnya dalam Islam kalau orang menuduh orang zina harus 4 orang saksi, 4-4-nya menyaksikan tempat yang sama, baju yang sama, waktu yang sama. Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam nggak jadi. Yang bawa jadi saksi kalau cuma 3 orang atau 2 orang dicambuk mereka. Nggak bisa, harus 4 saksi. Oleh karena itu mereka tidak mendatangkan, oleh karena mereka tidak datangkan saksi, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kaum semua, kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan tentang berita bohong itu. Izinkan saya teman-teman tutup dengan yang terakhir, karena kita akan usahakan, saya usahakan malam ini selesaikan suku-suku yang menyerang Madinah ini, dan kita akan masuk insya Allah pertemuan bulan depan di perang Khandak, ya, karena tinggal satu lagi, dan ini cuma pendek saja, perang Badar kecil. Ya. Tentu tadi kisah Ifk sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai, dan ini pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari langit ketujuh, ya, tentang bebasnya beliau dari zina. Dan ada beberapa orang sahabat, ya, yang sempat menyebarkan gosip dan dicambuk, termasuk Muslim bin Abi Muslih sepupunya, ya, Abu Bakar. Kemudian juga ada Hamna binti Jahash, iparnya Nabi SAW, perempuan ini, saudaranya Zainab binti Jahash, ini juga dihukum, dicambuk karena menyebarin gosip, gitu kan. Sementara Abdullah bin Abi Salul selamat dari cambukan karena dia tidak sebutkan zina. Dia kan mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan lalu tidak terjadi, begitu saja. Nah, ini punya keterampilan dia dalam menipu. Ternyata orang-orang yang bumbuin, yang sebarin, oh zina, sampai ke zina. Dan ingat teman-teman, menitipkan kata-kata pada orang pasti bertambah. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah, tapi kalau kau titip kata-kata pasti bertambah. Kalau emas ini 10 gram ya, 10 gram begitu terus. Nggak mungkin dia mau sedekah tambah. Kalau dia kurangin mungkin.
Tapi kalau kata-kata itu ditambah semua, bumbunya banyak. Jadi kalau antum lagi nyampaikan sesuatu jangan bilang, jangan sampaikan orang ya. Pasti disampaikan nanti. Kurang lebih seperti itulah. Yang jelas yang terakhir teman-teman sekalian adalah perang Badar kecil atau perang Badar akhir di bakasan lain. Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW untuk bertemu di Badar di bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Di bulan tadi kan tahun 5 terakhir ya. Tahun 7 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi tahun 5 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah gitu kan. Karena memang tadi masih tahun 5 kurang lebih kejadian. Yang benar tahun 5, maaf. Jangan usah tulis tahun 7 ya. Tahun 5 Hijriah. Ini juga akan saya edit tulisan ini karena memang ini terjadi sebelum Khandak. Sementara Khandak terjadi tahun 5 Hijriah. Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW untuk bertemu lagi di Badar pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.